Oke, Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Sekarang di segmen ini sama fokus ke mungkinkah kita punya Indonesian Wave. Jadi dari sudut pandang Pak Umar sendiri, mungkin nggak kita dengan ada batik, kita punya kuliner luar biasa dari Sabang sampai Merauke, kayaknya nggak ada makanan yang sama gitu ya, punya rasa yang berbeda gitu. Mungkin nggak tuh, Pak Umar? Sangat mungkin. But how? Tetapi bagaimana? Ya ada beberapa prakondisi ya. Yang pertama saya kira yang paling kasat mata dan mudah sebetulnya untuk kita lakukan adalah terus meningkatkan pendidikan dan pelatihan talenta-talenta di berbagai bidang. Jadi bukan hanya performernya tapi juga pendukung produksi. Karena itu akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak. Jadi di kita sudah banyak. Efek dominonya banyak gitu ya. Iya kan kita sudah ada ISI, STSI di mana-mana ya. Tinggal contohnya misalnya paling gampang ya. Kalau yang jurusan kamera misalnya untuk kameramen, sekolah untuk kameramen. Broadcasting Pak, Ya broadcast. Ya mungkin di sekolah-sekolah kita tuh harus dilengkapi dengan peralatan yang paling mutakhir lah. Ya. Kalau zaman sekarang kan sebagian besar juga sudah digital ya, dan digital itu kan tinggal diupdate softwarenya. Jadi sebetulnya investasinya juga tidak akan terlalu besar ya. Jadi itu sangat penting saya kira pendidikan untuk semua talenta yang terlibat dalam produksi industri kreatif. Yang kedua juga pendidikan untuk manajer-manajer bisnisnya. Jadi ada marketingnya, business Ya, minded. ini kan istilahnya itu MICE ya, meeting insentif. Itu kan dulu dibuka jurusan baru untuk manajemen wisata, terus manajemen expo. Ya, kenapa nggak manajemen talenta? Sebenarnya ada sudah beberapa perusahaan yang kayak saya ingat tuh Pak Erick Thohir kan pernah punya perusahaan talenta tapi ngurusi olahragawan. Ya, mungkin mulai dikembangkan. Apalagi sekarang dengan adanya perusahaan-perusahaan dari Korea Selatan yang sudah masuk. Jadi kenapa enggak kita kembangkan. Di Bandung saya tahu ada beberapa teman yang sudah mulai memanage talenta performer dengan sangat profesional dan bagus sekali. Saya nggak usah sebut nama nanti dibilang iklan ya. Promosi. Tapi saya kagumi banget. Tapi setidaknya itu kabar baik ya Pak. Ya, artinya sudah kemudian mulai, yang sampai kemudian seperti Mbak Devi bilang tadi gitu, ditemukan kemudian ya sudah langsung diorbitin tanpa kemudian ya mungkin dikemas sedikit kemudian ya jadi easy come easy go gitu ya. Jadi saya udah lihat lah ada beberapa teman-teman anak-anak muda yang sudah mulai. Nah sekarang di kita ini kan bahannya banyak banget karena keanekaragaman budaya Indonesia ya kan. Dari Sabang sampai Merauke. Dan saya perhatikan di daerah-daerah terutama ya seperti ya, di Maluku, di Papua. Itu energi kreatifnya tuh kayaknya udah tinggal ada yang menyalurkannya secara baik itu energi kreatif itu akan menjadi sesuatu yang sangat peran pemerintah sendiri menurut Pak Umar harusnya bagaimana? Porsinya bagaimana? Di mana? Di bagian apa gitu? Begini, di Korea Selatan pun mungkin Mbak Devi sudah pernah meneliti juga. Pemerintah itu turunnya belakangan karena awalnya juga pemerintah Korea Selatan nggak begitu ini. Karena ini dimulainya di Korea Selatan pun dari gerakan komunitas. Jadi komunitas seniman yang memulai gerakan ini. Gimana ya caranya supaya tadi hiburan buat anak-anak remaja itu bagus. Gimana caranya supaya anak-anak remaja itu tertarik lagi sama seni-seni tradisi kita. Ya, itu yang dipikirkan tokoh-tokoh mereka itu, budayawan-budayawan mereka. Saya tahu di Indonesia juga sudah muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena kita semua gelisah. Bagaimana caranya anak-anak kita ini senang lagi dengan tradisi-tradisi kita ya. Mau lagi latihan menari, tadi saya sempat ceritakan. Dulu waktu saya masih anak-anak ya SD dulu tahun 70-an. Saya dekat rumah saya ada balai rakyat namanya dulu. Balai rakyat itu kita bisa latihan nari di situ, latihan main kolintang. Saya ingat banget saya belajar main gamelan di situ gitu ya. Saya nggak tahu apakah sekarang bisa kita hidupkan lagi yang seperti ini. Sebaiknya menurut Bapak iya ya. Supaya kemudian memberikan experience supaya tahu anaknya saya punya berbakat di alat musik atau hal-hal lain gitu ya. Jadi kita punya modal bahannya itu banyak banget. Lalu talenta manusianya udah nggak kehitung banyak sekali.
Tinggal bagaimana mengasah talenta-talenta ini dan ya kalau saya terus terang Bu Devi ya, tidak terlalu setuju untuk mengikuti begitu saja model Korea Selatan yang bikin kayak pabrik. Oh, oke. Siap. Kalau saya lebih cenderung untuk memberi keleluasaan kepada para seniman, ya. para pelaku untuk betul-betul mengeksplorasi kesenimanannya, kesenian kita menjadi produk-produk budaya Indonesia yang betul-betul berkualitas tinggi dan mencerminkan watak kita. Gitu. Nah, ini memang kan kita juga sadar ya kalau seniman itu pasti kritis. Ya. Ya memang harus kritis karena satu masyarakat, satu bangsa hanya bisa maju ketika ada proses kebudayaan yang dialektik kan, ada kritik. Ada dialog gitu ya antar di Korea Selatan pun ada perdebatan loh. Jadi ada juga kelompok-kelompok di Korea Selatan yang tidak senang dengan terlalu populernya kultur ini. Gitu. Tapi kemudian itu bisa dikelola dan akhirnya bisa kita lihat hasil yang sekarang gitu. Kalau dari Mbak Devi, ini pertanyaan sangat normatif, mungkinkah kita punya Indonesian Wave? Duh, pasti mungkin. Pasti mungkin. Nah, karena satu, kita punya berkah populasi. Itu harusnya kalau kemudian kita bisa menjadi raja di negeri sendiri saja itu sudah satu potensi. Dan Asia Tenggara saja gitu ya, itu satu. Nah yang kedua, ini bener sih pemerintah udah menuju ke sana? Sudah, contohnya apa? Tadi yang beliau sampaikan, kenapa industri budaya populer itu menarik? Karena dia betul-betul menggerakkan ekonomi. Si penyanyi nggak bisa sendirian kalau nggak ada yang bisa buat mic yang bagus. Aliran listriknya nggak keren gitu ya dan sebagainya, itu di belakangnya itu udah ratusan bahkan ribuan orang yang bekerja. Dan menuju ke sana Pak Jokowi dari pemerintahan yang pertama itu sudah wanti-wanti dengan apa? Sekolah vokasi. Makanya sekolah vokasi itu adalah sekolah yang seperti yang terjadi di Korea. Jadi orang itu fokus dari kecil sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya nggak heran kalau mereka betul-betul mastery, mereka betul-betul ahli. Karena nggak ada lagi gitu yang kalau orang yang misalnya memang sukanya nyanyi ya dari kecil dia udah SMK-nya, D1 bahkan sampai doktor terapannya adalah dokter yang itu. Dan itu sekarang sudah dibangun, makanya di masa beliau ini baru ada kali pertama alhamdulillah Republik ini punya Dirjen Vokasi. Ini kan harus dibangun sekarang. Direktorat Jenderal Vokasi, khusus itu di bawah vokasi. Kementerian Pendidikan ya? Kementerian Pendidikan, itu sebuah terobosan ya, artinya gini. Jangan timpakan semua pada pemerintahan sekarang. Korea bisa begini 30 tahun lalu sudah dipersiapkan. Konfirmasi bahwa itu dimulai dari apa? Dan lama sekali artinya harusnya harapannya nanti ada kontinuitas. Artinya yang sekarang dilakukan sudah dibangun dasarnya, diteruskan oleh pemerintah berikutnya, industri-industri berikutnya maupun pekerja-pekerja seni dan peneliti berikutnya. Juga punya kontribusi untuk bisa mewujudkan itu mimpi kita ada Indonesian Wave. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Pak Umar sudah memberikan optimisme pada kami semua. Jadi hari ini sih bisa jadi ada Korean Wave, kita harapkan dalam waktu dekat ada Indonesian Wave karena kita punya banyak tadi. Mumpuni sekali modal kita gitu ya, tinggal kemudian ini disinergikan dan kemudian belajar hal baik yang sudah dipraktekkan oleh sejumlah negara termasuk Korea dan kita modifikasi begitu ya, ATM, amati, tiru dan modifikasi dan kita harapkan punya hasil maksimal di Indonesia. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami, saya selalu untuk Anda semua, saya Christian Grich. Kita jumpa lagi Rabu depan.